Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari seiman, marilah kita mendoakan doa tahun keadilan sosial. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putramu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat mengikuti misa live streaming di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah, Bekasi. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah ketiga. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Justinus Kesarianto. Marilah kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur 524. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Romo. Semoga saudara-saudari juga yang di rumah senantiasa sehat selalu. Dan pada hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana Kristus yang datang bersama dengan para murid, menemani mereka dalam segala macam kesulitannya. Bacaan-bacaan ini sangat mengetuk hati kita, menggugah kita, supaya kita juga sadar akan Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Saudara-saudari, hari ini juga kita mendoakan untuk intensi-intensi misa kita. Secara khusus kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, terutama secara khusus pada hari ini kita doakan Ibu Waliem Mitra Suhadi, Bu Meliana Aryani, Oma Sisilia Rusmini, Bapak Thomas Dijin Stindaun, Bapak Santoso Susilo Kang, dan Ibu Kwelietian. Semoga Allah mengampuni segala kerapuan mereka, dosa-dosa mereka, dan juga memberikan mereka kedamaian abadi di surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga berdoa secara khusus untuk mereka yang berulang tahun hari 10. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah,
dan juga selalu dianugerahkan kebahagiaan. Juga berdoa untuk ulang tahun Romo Graha yang ke-31, semoga makin sehat, gembira, dan setia dalam pelayanan, dan juga semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan juga kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, yaitu adik Lala yang berusia 8 tahun yang sekarang ini di rumah sakit sedang menjalani proses cuci darah. Semoga Allah menyentuh, memberikan kekuatan kepada keluarga dan juga menemani adik Lala ini, semoga diberikan kesembuhan kembali dan juga kesehatan. Juga mohon perlindungan dan kesehatan untuk seluruh staf klinik FBC Bekasi, semoga dilindungi dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah dengan rendah hati kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semoga kita mampu juga untuk menyelami segala kerapuan kita dan juga mengakuinya dengan rendah hati. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji diri-Kau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gula.
kepada Tuhan. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gurita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
biar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, lalu masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi dan semoga Anda semua ceria di rumah. Bukankah begitu ya? Nah, semoga di minggu ini semuanya bergembira. Dan tentu saja biasa saya akan mulainya dengan sebuah pantun, saudara-saudari. Bunga yang layu harus disiram. Disiram lalu sambil berdiri, lala sambil berdiri. Dua murid bermuka muram, berjumpa Yesus, wajah berseri-seri. Saudara-saudari, siapa yang mukanya muram hari ini ya? Pasti banyak yang mukanya muram. Kenapa? Karena PSBB diperpanjang lagi. Itu tandanya kita harus berdiam berlama-lama lagi karena wabah corona masih mengancam di luar sana. Tentu banyak orang yang wajahnya muram itu makin gelisah. Sudah hampir 2 bulan di rumah. Dan tentu saja banyak orang bukan hanya gelisah, tetapi juga bosan. Saking bosannya saya membaca beberapa artikel dan juga melihat-lihat di video, itu banyak orang yang sudah mensimulasikan liburan. Jadi dia bawa koper, masukin barang-barangnya, lalu kemudian pakai baju untuk liburan, anak-anaknya juga semuanya dipakein topi, semuanya lengkap. Lalu kemudian ada yang pakai bawa kamera dan lain sebagainya, lengkap semuanya. Lalu dia jalan menuju sebuah pintu rumahnya sendiri dibukakan, lalu itu ibaratnya adalah masuk bandara. Lalu mereka pakai karcisnya dikasih ke salah satu petugasnya itu adalah pembantunya di situ, asisten rumah tangganya di situ. Lalu kemudian kasih karcis, mereka duduk di pesawat, yang jadi pilotnya adalah bapaknya sendiri gitu ya. Mereka naik pesawat seolah-olah tapi di sofa. Itu adalah salah satu bagaimana orang mengungkapkan kebosanan. Lalu ada juga yang guru sudah lama nggak mengajar. Kebetulan dia punya kucing banyak sekali, dia piara kucing. Saya baca kemudian dia urutin kucingnya satu-satu seperti di kelas ada 5 ekor kucing, lalu diajarinya membaca. ini, I bu ibu. Itu sampai tua juga nggak bakal ngerti baca itu. Tapi begitulah ekspresi orang mengungkapkan kegelisahannya. Ada yang ditanya juga, kamu sudah kemana aja selama di karantina? Sudah keliling dunia. Dunia apa? Dunia maya. Dari Facebook ke Twitter, dari Twitter ke Instagram, dari Instagram ke WA, nah, macam-macam. Saudara-saudari, memang hari ini kita juga merasa muram, kita juga merasa gelisah dan seterusnya. Tapi juga salah satu ada pernyataan yang sangat baik. Salah satu saudara-saudari bisa berkontribusi untuk negara ini dan untuk keluarga kapan lagi, ya. Kalau dulu orang rebahan dianggap pemalas, sekarang rebahan itu dianggap sudah berkontribusi untuk membantu pemerintah menjaga kesehatan, memutus virus corona. Jadi saudara-saudari di rumah dan kita semua di rumah itu juga kontribusi supaya kita semua memutus ranting COVID-19 ini. Dan tentu saja hari ini kalau tadi dibuka dengan pantun dengan muka muram para murid, tetapi diakhiri dengan wajah berseri-seri. Hari ini juga kita sama, walaupun kita bermuka muram, gelisah dan lain sebagainya, kita diharapkan juga sampai kepada wajah yang berseri-seri setelah kita merenungkan apa yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Nah saudara-saudari, kalau kita telaah dari apa yang kita dengarkan tadi, bahwa perjalanan murid ke Emmaus itu adalah satu perjalanan yang kalau kita lihat itu adalah perjalanan rohani. Di mana mereka akhirnya dalam muka yang muram itu berjalan sambil bersungut-sungut, bercerita sana sini, lalu kemudian juga kecewa dan marah juga, apa yang mereka harapkan gak sampai, apa yang mereka cita-citakan gak sampai, pada mereka sudah meninggalkan segala-galanya dan pulang. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan Yesus dan akhirnya mereka juga sadar Yesus itu telah bangkit. Itu adalah sebuah perjalanan rohani yang dari merasa kecewa, mukanya muram, tetapi diakhiri dengan wajah berseri. Nah saya harapkan saudara-saudari ketika kita mendengarkan Injil ini, kita juga diajak untuk merenungkan. Sehingga muka kita yang muram ini karena di rumah terus dan mungkin juga karena macam-macam hal yang tidak bisa kita lakukan, kita diharapkan tetap berseri-seri. Kenapa?
Karena begini, dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, dalam kondisi kita yang sekarang, kita anggap sebagai perjalanan rohani, sama seperti Emmaus. Kita memperbincangkan tentang siapa itu Yesus, sama seperti para murid ini. Dua murid ini memperbincangkan Yesus itu yang bangkit, katanya bangkit, tapi murid-murid yang lain melihat itu tidak ada dan lain sebagainya. Mereka juga meragukan kebangkitan. Yang lain sudah mengunci rumah, tapi mereka juga bosan di rumah, akhirnya mereka pulang kampung. Ini mirip-mirip situasinya dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat bahwa para murid ini mengalami dua situasi yang sangat menggembirakan. Yaitu adalah pada saat dia menuju ke Emmaus itu, dalam perjalanan rohani itu, ketika ditemani Tuhan, yang membuat kata kunci kita harus juga kita renungkan, yaitu adalah kata berkobar-kobar. Kata berkobar-kobar ini adalah hati yang berkobar-kobar, merasa diteguhkan, merasa dikuatkan, dan merasa orang disapa oleh Tuhan. Hati yang berkobar-kobar. Lalu yang kedua, yaitu adalah ketika mereka melihat secara langsung Yesus itu, walaupun kemudian tiba-tiba lenyap. Penampakan Yesus yang dilihat oleh mereka yang kedua ini, yaitu ketika Yesus mengambil roti, memecah dan membagikan sebagai simbol Ekaristi yang dipecah dan dibagi. Dua hal itu adalah menjadi kunci kita untuk bisa merenungkan apa yang kita dengarkan dalam perjalanan ke Emmaus ini. Situasi yang mirip dengan kita, kalau mereka semuanya takut, kalau mereka ditangkap dan juga disalibkan, tidak pergi keluar rumah. Tetapi kalau kita sekarang takut keluar rumah karena ada corona di mana-mana. Nah, situasi perasaannya juga mungkin sama dengan wajah yang muram itu. Mereka berkobar-kobar, kenapa? Ketika mereka berkobar-kobar, yaitu ketika mereka disampaikan oleh Yesus, diterangkan oleh Yesus tentang sabdanya, dibuka kembali mata dan pikiran mereka. Dan ketika mereka dalam perjalanan itu, mereka diterangkan, mereka membuka hatinya, lalu kemudian mereka merasa nyaman. Mereka meminta Yesus, ayo jangan kamu pergi, datang ke tempat kami, mampirlah sudah malam. Ini adalah suatu simbol buat kita, yaitu ketika kita bersama-sama dalam keadaan seperti ini, diajak untuk bisa mendengarkan kembali Tuhan yang berbicara. Diajak untuk merenungkan kembali Tuhan yang bersabda lewat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Terutama adalah dalam Injilnya, dalam kitab suci, dalam sabda-sabda yang kita dengarkan setiap hari Minggu, setiap kita ikut Ekaristi, ataupun setiap kita saudara-saudari membaca kitab suci. Dan kebiasaan yang sekarang itu adalah kebiasaan yang baik ketika kita diajak bersama-sama untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Untuk kembali bersama-sama dengan Tuhan, membuka hati, berjalan bersama dengan Dia, supaya hati kita dikobarkan. Saya melihat suatu hal kebiasaan yang baik selama di rumah, di karantina, banyak juga lingkungan-lingkungan yang sudah mengadakan doa rosario secara bersama-sama tetapi walaupun online. Ya. Juga ada kebiasaan baru yang biasanya pada waktu tidak ada karantina semuanya itu bisa berpergian, juga nggak jelas doanya, lalu kemudian juga nggak ada kebersamaan dalam keluarga. Sekarang berkumpul bersama, novena bersama, rosario bersama dengan keluarga setiap kita dalam. Nah, ini adalah bagian supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi itu. Para murid yang tadi gelisah, yang mukanya muram, pertama-tama langkahnya adalah diajak untuk bisa mendengarkan sapaan Tuhan. Dan kita juga sama. Dalam situasi seperti ini kita juga diajak pertama-tama adalah untuk mendengarkan Tuhan, melihat Tuhan dalam berbagai macam kegiatan doa kita, kegiatan rohani kita. Mungkin juga saudara-saudari sudah memikirkan kebiasaan baru apa yang harus dibuat di rumah supaya kita merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan juga berdoa bersama. Karena disitulah hati berkobar-kobar. Ini langkah yang pertama saudara-saudari. Langkah yang kedua adalah para murid kemudian merasa gembira sekali, wajahnya berubah berseri-seri. Kenapa? Karena ketika mereka melihat Yesus mengambil roti, memecahkan dan membagi. Ini adalah simbol Ekaristi dan mereka ingat itulah Yesus. Mata hati mereka yang tertutup, yang terhalang tadi dibuka. Dan mereka mengenali itu Yesus, tapi lenyap. Maksudnya apa? Bahwa kehadiran Kristus yang mereka sangka itu bukan adalah keadaan secara fisik saja. Yang harus ada di situ,
lalu kemudian bersama-sama dengan mereka. Tetapi kehadirannya secara rohani yang kita lihat, yang kita rasakan secara rohani itu. Nah, bagaimana tanda kehadiran rohani itu? Secara simbolis Yesus mengambil roti, memecahkan dan membagi, itu adalah simbol dirinya yang hadir bersama dengan para muridnya, dengan kita semua, yang ia sendiri adalah datang untuk juga memecah dirinya, berkorban untuk kita dan membagikan dirinya untuk kita. Nah, ketika kita merasakan simbol pemecahan roti ini sebagai simbol untuk solidaritas berbagi, disitulah kehadiran Tuhan kita rasakan. Kehadiran Tuhan secara rohani kita rasakan dalam upaya solidaritas itu. Dalam upaya dipecah dan dibagi. Bagaimana kita yang sudah di rumah itu, yang bersama-sama dengan keluarga, harus solidar satu dengan yang lainnya. Sudah bersama-sama dengan keluarga, juga bukan hanya solidar dengan keluarganya sendiri, dengan tetangganya juga. Bisa makan gak tetangganya hari ini? Tetangganya yang jauh bisa makan gak? Umat yang di sana bisa makan gak? Orang yang di sana bisa makan gak? Disitulah kita merasakan dipecah dan dibagi. Disitulah kehadiran Kristus kita rasakan. Dua hal ini itu adalah dua hal penting yang menemani kita dalam situasi seperti ini. Itulah dua hal yang dialami para murid dari muka muram menjadi wajah yang berseri. Karena dua hal ini mereka mendengarkan Tuhan, berkumpul juga. Dan kita diajak untuk berkumpul dan berdoa mendengarkan Tuhan lewat sabdanya. Entah di dalam doa, dalam novena, dalam rosario, dalam baca kitab suci bersama dengan keluarga. Dan yang kedua adalah dalam aksi solidaritas sebagai bentuk dipecah dan dibagi. Satu kehadiran Kristus yang kita rasakan yaitu adalah kehadiran solidaritasnya dalam hidup kita. Dan kita juga harus membagi solidaritas kita itu bersama dengan yang lainnya. Dan jangan sampai kita tidak peduli. Tanda ketidakpedulian itu yang menjadi tentu saja menghalangi mata, menghalangi kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, satu contoh yang kita lihat, yang kita dengarkan saudara-saudari, ketika kita menutup diri tidak peduli dan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di situ, kita juga akan merasa bahwa semakin jauh hidup kita daripada Tuhan sendiri. Dan ketidakpedulian itulah akan mengakibatkan dampak yang besar kepada kita. Saya beri contoh ketika kita sudah di bulan Januari, kita menyaksikan televisi, kita lihat di Wuhan, orang-orang pada di lockdown, kita hanya menonton, kita sibuk juga kemana ke sini, ke sana ke sini, dan juga hanya melihat, wah itu kan di Wuhan, masih jauh, wah itu kan salah sendiri karena dia makan daging hewan yang liar. Berapa lama kemudian, dan juga semua dunia juga begitu, semua negara juga begitu, berapa lama kemudian mampirlah virus itu ke Indonesia. Hal yang sama terjadi pada kita juga. Kita melihat mereka di lockdown, lalu kemudian sekarang kita di lockdown. Kita melihat berita, Wuhan sudah selesai lockdown, kita masih di karantina. Kenapa? Ya tadi itu, karena kita merasa itu kan di sana, itu kan dia, itu kan mereka, itu kan salah mereka. Kalau kita diajak untuk bersama-sama melihat dalam keprihatinan bersama, ada saudara-saudari kita dalam masa PSBB ini yang tidak bisa makan, yang kesulitan dan lain sebagainya. Bukan berpikir, itu kan urusannya negara, itu kan urusannya pemerintah. Kalau kita tidak peduli, maka akan berimbas juga nantinya kepada kita. Ada sebuah kisah, ada seorang petani itu punya seekor kambing. Dan kambing ini terjebak dalam sebuah parit. Kambing ini punya teman-temannya, ada ayam, ada kerbau, dan juga ada anjing dan lain sebagainya. Si kambing ini minta tolong kepada anjing, pada ternak yang lainnya. Lalu kemudian tolong saya terjebak di dalam sebuah parit, begitu kan. Yang lainnya nggak peduli, yang lainnya juga cuek-cuek aja. Itu kan urusan kamu, salah kamu sendiri, kamu udah tahu itu parit, main-main di situ. Mereka semua nggak mau nolong. Akhirnya sang petani mau menolong. Ketika sang petani mau menolong, dia mau menolong, dipatuk oleh seekor ular. Akhirnya sakitlah petani itu. Maka kemudian petani itu untuk bisa menghilangkannya katanya harus makan sop ayam. Maka ayam di kandang dipotongnya. Setelah dimakan ayam di kandang itu sehari nggak bisa, 2 hari ayam habis dipotong untuk sup petani itu yang sakit. Ketika belum sembuh juga dan akhirnya meninggal, lalu buat selamatan, akhirnya kerbau dipotong,
Lalu kemudian hewan yang lain dipotong dan semuanya ternak habis dipotong. Semuanya habis dipotong gara-gara kambing yang terjebak di parit dan tidak ada yang peduli. Nah saudara-saudara yang terkasih, dari kisah yang singkat itu kita diajak bersama-sama. Dalam situasi seperti ini kita merasakan kehadiran Tuhan, yaitu bagaimana kita bersolidaritas untuk saling berbagi. Dan kita dikorbankan selalu oleh semangat Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita lewat doa-doa kita, lewat kebersamaan kita dalam novena, dalam rosario, dalam bacaan-bacaan kita dengar dalam kitab suci bersama dengan keluarga. Semoga saudara-saudara semakin senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan rendah hati kita bersama-sama kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hatinya. Mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga, kita panjatkan doa dengan hati berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya kepada Kristus yang telah bangkit, tetap berada di tengah-tengah mereka, dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih mereka, berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Bangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian. Berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Bila hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan kami sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, sehati sesuara dengan bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Kau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul,
Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga selalu menjaga kesehatan di rumah. Dan tentu saja bagi saudara-saudari yang masih bermuka muram, semoga wajahnya jadi berseri-seri, yaitu dengan tetap selalu melihat supaya Tuhan itu hadir di rumah kita, dengan supaya kita juga berkobar-kobar, kita diajak untuk bisa hidup berdoa, membuat kebiasaan doa dalam rumah, dan juga membuat supaya Tuhan hadir juga dalam keadaan rohaninya. Buatlah diri kita juga bersolidar satu dengan yang lainnya. Maka kita bersama-sama juga diajak untuk mendengarkan himbauan pemerintah yang juga mengajak kita supaya kita tetap di rumah, dan kalaupun keluar kita tetap juga menjaga
dengan memakai masker dan juga tidak berkumpul serta menjaga jarak. Nah, ini adalah sebagai himbauan yang dari pemerintah supaya diumumkan juga di tempat-tempat ibadah dan juga di semua umat supaya tetap juga menjaga suasana PSBB ini supaya bisa berjalan dengan lancar sehingga akhirnya dapat dikecilkan angka dari penularan. Nah, semua ini bergantung pada kita. Dan kalau kita peduli, maka kita akan cepat menyelesaikan juga situasi ini. Tuhan memberkati kita, mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.